Alhamdulillah Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Ar-Ridha ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah kali ini adalah negara ideal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah gambaran tentang indahnya kehidupan di dunia ini, di sebuah negara yang ideal. Kata Rasulullah, ad-dunya bustanun zayyanat bi khamsati asya. Dunia, dalam hal ini negara, akan indah sekali ketika di dalamnya memiliki 5 pilar negara itu. Pertama, ilmil ulama. Pilar pertama adalah ilmunya para ulama. Dalam konteks ulama ini adalah para kiai, para cendekia, mahasiswa, pelajar, peneliti, dosen, termasuk wartawan. Ilmu-ilmu mereka dibutuhkan oleh umat untuk membimbing dan kemudian membawa pencerahan bagi sebuah kehidupan. Yang kedua, kata Rasulullah, wa adlil umara, keadilan para pemimpin. Di level apapun dan di tingkat apapun, keadilan sangat dibutuhkan. Dari mulai tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, semua pengelolaan kehidupan ini membutuhkan keadilan. Jika keadilan mampu diterapkan dalam kehidupan kita, semua orang merasakan puasnya akan hidup di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, wa ibadatul ubad, keikhlasan para hamba Allah ketika mereka beribadah tanpa pamrih ibadahnya, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah yang diwajibkan dan ibadah yang disunnahkan, semuanya
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan sesaat atau bahkan kepentingan duniawi. Dan yang keempat, wa amanatut tujjar, pilar yang keempat, kejujuran para pebisnis, pedagang, saudagar, pelaku ekonomi. Dibutuhkan kejujuran mereka. Jujur, kalau 1 meter itu adalah 100 cm dan 1 kilo itu adalah 10 on. Tidak ada yang mencurangi dan tidak ada yang mengurangi dalam bisnis ini. Semua tatanan ekonomi dibangun dengan kejujuran, maka kehidupan akan indah sekali. Dan yang kelima, kata Rasulullah, wa nasihatul muhtarifin, kedisiplinan para karyawan. Yang dimasukkan dalam kategori muhtarifin, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran. Pertama, para pembantu, karyawan, staf, pegawai negeri, polisi, TNI masuk dalam kategori muhtarifin. Dibutuhkan kedisiplinan mereka dalam semua aspek pekerjaannya. Dan kalau semua disiplin, termasuk sampai pada cleaning service, disiplin, semua akan indah dalam kehidupan. Indah. Maka 5 pilar ini ketika itu ditegakkan, kehidupan akan menjadi indah. Seperti kata Rasulullah, kita hidup dalam kebun yang sangat indah sekali. Sayangnya gambaran Rasulullah tidak berhenti di situ. Rasul kemudian meneruskan, faja'a iblis bi khamsati a'lam. Kemudian datang iblis membawa 5 macam bendera, ditanamkan kepada 5 macam pilar negara tadi. Pertama kata Rasulullah, ja'a bil hasadi farakazahu fi jambil ilm. Iblis membawa bendera hasud, membawa sifat hasud, kemudian dimasukkan ke dalam setiap pemegang ilmu. Ketika para ulama, dosen, cendekia, kiai, santri, mahasiswa, peneliti, wartawan dimasuki sifat hasud, maka ilmu yang dikembangkan adalah hasud. Ketika hasud yang dikembangkan, maka di situ akan terjadi kekacauan dalam kehidupan ini. Yang kedua kata Rasulullah, waja'a bil jur farakazahu bi jambil adl. Iblis membawa bendera kezaliman dan kemudian dipasang, ditanamkan kepada setiap pemimpin yang adil. Ketika iblis mampu menguasai pemimpin dan kemudian bisa menancapkan kezaliman di dalam jiwa pemimpin, maka seluruh tindakannya adalah kezaliman. Bisa dibayangkan kalau negara dipimpin oleh pemimpin yang zalim karena dia telah dikuasai oleh iblis, maka kekacauan akan di mana-mana. Dan yang keempat kata Rasulullah, waja'a birriya farakazahu bijambil ibadah. Iblis membawa bendera ria, kemudian ditanamkan kepada setiap ahli ibadah yang ikhlas. Setiap ibadahnya, baik ibadah yang wajib mahdhah maupun ghairu mahdhah, dia ingin mendapatkan pujian manusia. Targetnya adalah pendek, yaitu kehidupan duniawi. Ketika ibadah itu
targetnya adalah riya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan athar, tidak akan pernah mendapatkan bekas di dalam jiwanya. Jiwanya tetap kosong dan ibadahnya sama sekali tidak memberikan dampak positif apapun, karena targetnya adalah riya, dan itu yang sudah dikuasai oleh iblis. Yang terakhir, yang keempat, waja'a bil khiyanah. Iblis membawa bendera khianat, farakazahu bijambil amanah, dan kemudian ditanamkan kepada setiap pedagang, pebisnis yang amanah, ditanamkan kepada mereka, sehingga kehidupan ekonomi saling curang, saling tipu. Ketika kehidupan ekonomi sudah tidak jujur, maka bisa dibayangkan rusaknya kehidupan kesejahteraan masyarakat kita. Dan yang kelima, kata Rasulullah, waja'a bil ghasyi. Iblis membawa bendera pembangkangan, kemudian dipasang kepada setiap karyawan yang disiplin, sehingga karyawan tidak lagi mau disiplin dalam setiap pekerjaannya. Ketika iblis berhasil memasang 5 bendera ini, maka hancur dunia. Hancur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan posisi kita masing-masing, maka kita harus menerapkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah di atas tadi. Kalau kita masuk dalam kategori ulama, jadikan ilmu itu menjadi obor penerang, pembimbing bagi umat manusia, sehingga umat tercerahkan, bukan diadu oleh pendapat-pendapat ulama. Kalau kemudian kita itu ternyata seorang pemimpin, adillah, dan keadilan akan membawa dampak kemakmuran bagi masyarakatnya. Dan kalau kita memang ahli ibadah, ibadahlah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita karena Allah, zakat kita karena Allah, puasa kita karena Allah, sedekah kita karena Allah, sumbangan kita karena Allah, nolong orang lain karena Allah, bukan karena yang lain. Dan kita jaga kejujuran kita sebagai pebisnis, pengemban dunia ekonomi. Ketika jujur, semua orang akan sejahtera dalam semua aspeknya, dalam semua aspek. Kemudian kalau kita memang karyawan, mari disiplin sesuai dengan aturan yang ada, kita terapkan. Kalau semua berjalan sesuai dengan aturan, akan indah kehidupan ini. Al-Ghazali memberikan gambaran fafasadur ri'ayah, rusaknya rakyat itu, kata Al-Ghazali, bifasadatil muluk, karena rusaknya pemimpin. Wa fasadil muluk, dan rusaknya pemimpin, bifasadil ulama, karena rusaknya ulama. Wa fasadil ulama, dan rusaknya ulama, bistila'i hubbud dunya wal jah, rusaknya ulama karena dia mulai cinta jabatan dan dunia. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di awal pemerintahan yang baru ini, yang belum 1 tahun, dan di akhir atau di awal tahun baru Hijriyah ini, di akhir bulan Muharram ini,
Mari kita bertekad bersama-sama untuk adil, jujur, ikhlas, dan kemudian amanah serta disiplin dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga kita betul-betul akan mampu mewujudkan satu harapan bersama kita, yaitu gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kartara harja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah meridhai semua langkah-langkah dan niat kita untuk mampu mewujudkan negara yang indah dan sejahtera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.